jalani, berarti sebabnya hidup. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami menyerahkan doa malam hari ini. Semua yang kami kerjakan dalam doa malam ini, ketika kami menyembah memuliakan Tuhan, kami mencermati, memperhatikan firman-Mu, maupun kami melayani Tuhan dengan doa, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika nama Tuhan kami muliakan, seperti yang Tuhan janjikan, pasti kami diberkati seperti janji-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam doa malam kita hari ini. Nah, doa malam yang diadakan secara online ini dilaksanakan secara iman Kristiani, berdasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan kitab firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, saudara sekalian, mengingatkan bahwa doa malam itu juga ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Jadi kalau saudara-saudara ada pertanyaan rohani yang ingin mendapatkan jawabannya dari kami, silahkan dikirimkan kepada kami dan kami akan mencoba menjawab untuk dijadikan tema-tema dalam doa malam kita. Dan doa malam juga seringkali mencermati apa yang terjadi pada zaman ini ya saudara. Jadi zaman sekarang ini ada banyak hal yang terjadi dan seringkali kita harus mencermatinya ditinjau dari firman Tuhan, terutama untuk mencari kunci-kunci kemenangan supaya hidup kita jangan salah langkah, tetapi kita berada dalam jalur kebenaran Tuhan. Nah, untuk hari ini saya masih ingin meneruskan renungan Paskah. Jadi ini dalam minggu-minggu masih dalam rangka memperingati hari Paskah, Tuhan Yesus bangkit hari-hari ini dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Seharusnya seperti itu peringatannya, saudara ya. Setelah kita melalui Jumat Agung, kemudian Tuhan Yesus bangkit kembali. Nah, maka sekarang ini para murid itu masih dalam hari-hari stres ya, karena ditinggal oleh guru mereka yang mereka agungkan itu. Nah itu saudara ya, sehingga saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengadakan atau mencermati firman Tuhan, terutama yang ada hubungannya dengan Paskah. Nah, mari kita cermati. Judul firman Tuhan malam hari ini adalah memaklumi ketidakpercayaan Thomas. Memaklumi ketidakpercayaan Thomas. Kita baca dulu Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29 saya baca untuk kita semua. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah."
Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah, sampai di situ pembacaan saya, saudara. Sekali lagi ini renungan Paskah ya. Jadi hari-hari ini kita memperingati para murid sedang stres-stresnya karena beberapa hari yang lalu ditinggal oleh Tuhan Yesus, mati di kayu salib, dikuburkan, lalu ada berita-berita bahwa Tuhan Yesus kuburnya kosong, sehingga para murid itu belum begitu mempercayai bahwa Tuhan hidup, seperti itu. Nah, tapi di sini kisahnya ternyata Tuhan Yesus memperlihatkan diri kepada para murid. Nah, tapi waktu itu muridnya yang namanya Thomas, murid Tuhan Yesus yang namanya Thomas itu tidak ada. Sehingga dia hanya diberitahu, "Wah, kami sudah didatangi Tuhan. Tuhan Yesus hidup, sungguh-sungguh hidup." Gitu. Tapi Thomas menjawab, "Wah, yang benar aja." Kira-kira begitu. "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan lalu meraba bekas luka di lambungnya, aku tidak akan percaya." Begitu. Nah, saudara, dalam hal ini waktu saya membaca pertama kali dulu ya kisah ini, saya merasa ikut jengkel kepada Thomas. Kepada Thomas dalam kisah ini. Maksudnya kenapa? Kok diberitahu kok tidak percaya gitu loh. Dan murid-muridnya itu kan mesti tidak menipu, karena itu murid-murid yang handal, murid-murid itu rasul loh. Mereka itu yang sudah disuruh oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan kabar keselamatan, disertai dengan kuasa, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Mereka itu saudara. Jadi Thomas ini kalau tidak percaya kepada omongan saudara-saudaranya yang adalah hamba-hamba Tuhan, itu kan agak konyol gitulah. Ya mungkin bahasanya disebut mengonyolkan. Ya, saya ikut agak jengkel gitu. Wah, ini orang ini kenapa begitu gitu loh. Nah, itu. Mungkin ada banyak orang-orang yang punya perasaan seperti saya. Wah, bodoh ini Thomas ini. Setidaknya begitu. Orang diberitahu Tuhan sudah hidup, sungguh-sungguh hidup kok tidak percaya. Nah, tapi judul renungan malam hari ini adalah memaklumi ketidakpercayaan Thomas. Mari kita merenungkan dulu tentang wataknya Thomas. Kita bandingkan dengan Yohanes pasal 14 ayat 5. Yohanes 14 ayat 5 itu kisahnya ketika Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya dan berkata demikian, "Aku akan pergi kepada Bapa, dan kemana aku pergi engkau tahu jalan ke situ." Nanti Anda bacain itu. Injil Yohanes pasal 14, mulai ayat 1 sampai 4 itu. Dan Tuhan berkata, "Jangan gelisah hatimu, karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal." Nah, semacam itu. Lalu ayat yang kelima, nah ini. Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Nah ini loh. Jadi kalau mencermati dari apa yang dilakukan oleh Thomas dan dialognya kepada gurunya, kepada Tuhan Yesus, itu saya mengambil kesimpulan bahwa yang namanya Thomas itu orangnya kritis. Orangnya berpikir hal-hal yang masuk akal, dan dia hanya mau percaya kalau sudah melihat bukti atau sudah diyakinkan sedemikian rupa. Nah, orang semacam ini ada plus minusnya sebetulnya saudara ya. Jadi orang kalau berpikir kritis itu bisa jadi orang itu menjadi orang yang ekstrim, bisa ya. Tapi orang yang berpikir kritis juga bisa menjadi orang yang memiliki toleransi besar, karena dia banyak tahu.
orang yang kritis tapi yang mencari tahu, seperti contohnya Thomas ini. Nah, ini akhirnya nanti akan menjadi banyak tahu. Karena itu saya tidak jadi jengkel lagi sama Thomas. Saya tidak konyol lagi sama Thomas. Saya memaklumi, saudara. Ya. Jadi sikap kritis itu kalau menurut saya ada dua. Kritis yang negatif dan kritis yang positif. Kritis yang negatif itu ada orang yang mengkritisi tapi sudah punya konsep lebih dulu. Dan dia kalau mengkritisi sesuatu itu bersifat menang kalah. Jadi contohnya mengkritisi sesuatu hal begitu, tapi dia sudah punya konsep di dalam dirinya bahwa hal itu salah. Makanya dia akan mendebat, mengkritisi, menjelek-jelekan, tapi yang penting konsepnya dia harus menang. Nah, kalau itu fanatik itu. Itu kritis yang seperti itu tidak akan mendapatkan kebenaran nantinya. Kalau benar-benar semacam itu, saudara ya. Tapi kalau kritis yang positif, itu kritis yang objektif. Jadi kalau memang mendapati kebenaran yang sesungguhnya, ya harus angkat topi kepada kebenaran itu. Nah, itu yang seharusnya dimiliki seperti Thomas. Karena pada akhirnya Thomas ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, kan Thomas jadi percaya kepada Tuhan. Nah, itu loh. Ini kritis yang positif. Saya meneladani seperti ini. Jadi caranya begini. Saya sudah menyampaikan beberapa kali kepada saudara-saudara sekalian bahwa saya dibesarkan di lingkungan yang memiliki 3 kepercayaan besar yang mempengaruhi keluarga kami, saudara. 3 kepercayaan besar, termasuk animisme, termasuk kepercayaan kepada hal-hal yang tidak tampak, termasuk okultisme. Nah, itu saudara, ya. Sehingga saya berpikir kritis, mencoba berpikir kritis waktu itu. Sehingga saya membawa diri saya ini, kalau ini saya boleh mengimpartasikan dari yang pernah saya alami, saudara ya, itu untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Coba kalau orang berpikir secara objektif, di dunia ini agama ada banyak. Dan agama itu konsep tentang yang maha kuasa itu berbeda-beda. Surganya saja berbeda-beda, saudara. Nah, kalau sudah seperti itu kan harusnya orang berpikir kritis. Berpikir kritis termasuk agamanya sendiri. Saya dulu mengkritisi agama saya sendiri, saudara ya. Ya, jadi bahkan setelah saya menerima kabar keselamatan dan saya mulai tertarik kepada iman Kristiani, saya pertanyakan, karena dikatakan iman Kristiani itu Allahnya 3. Nah, itu saya cari, saya kritisi, tidak saya telan mentah, ya. Memang benar toh Allahnya 3. Kok Allah kok 3? Berarti sama dengan Hindu, sama dengan Buddha, seperti itu ya. Itu kan yang dianggap yang maha kuasa itu jamak lebih dari 1, seperti itu. Nah, saya kritisi, ternyata orang Kristen Tuhannya tidak 3. Ya, penjelasannya panjang, tapi saya dapati bahwa iman Kristiani itu tidak mengakui bahwa Tuhan itu 3, bukan, Tuhan itu 1, nah, gitu. Nah, ini penjelasannya panjang ya. Lalu kemudian dikritisi lagi bahwa Yesus tidak mati. Tapi Yesus yang disalib itu adalah orang yang diserupakan Yesus. Nah, itu saya kritisi. Ini sumbernya dari mana ini? Yang menyatakan bahwa Yesus tidak mati gitu. Ini sumbernya dari mana? Kalau sumbernya dari sumber yang sama, atau dari tahun-tahun yang sama, atau dari bangsa yang sama, begitu. Nah, itu perlu diperhatikan. Tapi kalau sumbernya dari bangsa lain, sudah berabad-abad kemudian baru
ada teori yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati, wah itu perlu dikritisi itu, ya, ya toh. Jadi kok gampang aja mengatakan Yesus tidak mati, gitu. Jadi dasarnya apa? Kalau dasarnya itu pewahyuan, tidak bisa saya terima. Khususnya bagi saya, tidak bisa saya terima. Gitu. Jadi gampang sekali. Saudara kalau diserang orang yang berkata bahwa Yesusmu itu tidak mati, itu gampang sekali jawabannya. Gitu. Yang konsep yang mengatakan Yesus tidak mati itu salah sudah gitu. Karena itu hanya berupa pewahyuan kepada satu orang dan dinyatakan berabad-abad kemudian seperti itu. Kalau itu siapapun bisa melakukan semacam itu. Ya. Nah, kemudian dikatakan bahwa Allah punya anak. Wah, saya dulu waktu jadi pemula memahami tentang iman Kristiani itu hampir menggoyahkan iman saya loh saudara. Saya berkata, iya ya, di gereja, di lingkungan umat Kristiani itu sering berkata anak Allah. Bahkan tadi kita nyanyi anak Allah, Yesus namanya. Oh, kok Allah kok punya anak? Nah kalau Allah punya anak berarti Allah atau Tuhan sama dengan manusia. Kalau begitu apa gunanya saya menyembah Tuhan? Nah, begitu. Nah ternyata setelah saya kritisi, maksudnya disebut anak Allah itu sebetulnya bukan anak secara mirip seperti manusia punya anak secara jasmania seperti itu. Jadi Allah kemudian disebut Allah Bapa, kan seringkali diteorikan orang seperti itu. Allah Bapa lalu punya istri. Nah, salah satu istrinya itu Maria, lalu punya anak namanya Yesus seperti itu. Itu keliru besar. Keliru. Konsep yang seperti itu keliru. Itu konsep yang tidak dipikirkan secara mendalam dengan objektif. Makanya sekali lagi, kritis itu harus dengan objektif dan dengan jujur, saudara. Ya, dengan objektif, jujur, pikiran yang benar menurut kebenaran yang maha kuasa, benar-benar ada dalam kebenaran. Nah buktinya sekarang orang-orang yang mencari kebenaran ini akhirnya ketemu, saudara. Diam-diam sebetulnya ada banyak orang yang sudah menemukan kebenaran ini. Diam-diam. Itu saudara ya. Nah kalau berpikir secara objektif bukan subjektif. Nah kalau berpikir harus menang itu subjektif itu namanya. Konsepku harus benar seperti itu. Nah itu tidak mencari kebenaran. Tapi kalau mengkritisi mencari kebenaran itu seperti Thomas tadi. Nah, kita sedang memaklumi ketidakpercayaan Thomas. Nah, lalu contoh yang lain adalah ketika saya memeluk keyakinan Kristiani, orang berkata kepada saya, masa dosamu kok ditebus oleh Tuhan Yesus katanya, hanya mati disalib, terus semua manusia diampuni dosanya. Tidak masuk akal lah itu. Dosa semua orang di seluruh dunia terus ditebus oleh satu orang, itu tidak masuk akal. Kalau orang punya dosa, ya yang punya dosa itu yang minta ampun sama Tuhan lalu diampuni. Kalau harus menebus dengan sesuatu, misalnya korban bakaran, ya orang itu yang harus menebus dengan korban bakaran semacam itu. Tidak bisa diwakili oleh orang lain. Nah, ini juga hampir menggoyahkan iman saya, saudara. Iya ya, kok begitu ya? Nah, ternyata jawabannya mudah juga. Setelah saya merenungkan dengan sungguh-sungguh, jawabannya karena sudah ditentukan oleh Tuhan. Kan begitu? Jadi, kenapa manusia berdosa? Karena Tuhan yang menentukan dosa. Dosa pertama apa? Ini sudah banyak orang mendengar ini yang saya katakan ini. Dosa yang pertama itu hanya makan buah. Loh, kan sepele sekali. Adam dan Hawa dilarang makan buah yang ada di tengah taman. Ternyata nanti kita ketahui bahwa buah yang di tengah taman itu namanya buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, lalu Adam dan Hawa akhirnya oleh godaan iblis yang berwujud ular waktu itu, atau mungkin iblis merasuk dalam diri ular itu. Lalu
Adam dan Hawa makan buah. Pertama Hawa dulu, Adam diajak, kemudian dua-duanya jatuh dosa. Itu kan tidak masuk akal. Jadi kalau dipikir dosa semua orang kok ditebus sama satu orang, itu tidak masuk akal. Makan buah harusnya juga tidak masuk akal. Jadi dosa semacam itu. Tapi kan itu otoritas Tuhan, hukum Tuhan yang mengatakan bahwa makan itu tidak boleh. Jadi ketika itu dilanggar, maka merupakan sebuah pemberontakan kepada Tuhan. Tuhan tidak berkenan, sehingga manusia terkena kutuk sampai terbuang ke bumi ini. Nah sekarang kalau Tuhan yang menentukan dosa maupun tidak itu, lalu Tuhan yang mengutus ada seseorang yang lahir dari wanita, seperti dijanjikan di Kejadian pasal 3 ayat 15. Nanti keturunan wanita itu yang akan mengalahkan iblis. Nah ternyata keturunan wanita itu adalah Tuhan Yesus Kristus, yang kita percaya sebagai Tuhan yang mengambil rupa manusia. Karena kalau bukan Tuhan sendiri yang lahir menjadi manusia, iblis tidak bisa dikalahkan. Manusia siapa yang bisa mengalahkan iblis? Orang Adam dan Hawa itu dulu di Taman Eden itu didekati sama Tuhan, diasuh sama Tuhan, dikempit oleh Tuhan, istilahnya seperti itu. Itu saja bisa dikalahkan oleh iblis kok. Nah sehingga satu-satunya manusia yang bisa mengalahkan iblis adalah penjelmaan Tuhan sendiri, atau tepatnya Tuhan yang mengambil rupa manusia dalam diri Yesus Kristus, seperti itu. Nah sehingga kalau hal itu sudah dijanjikan cukup lama sejak manusia jatuh dosa, dan bahkan diperbaharui lagi janji-janji Tuhan itu, termasuk kepada Abraham, kepada Daud, dan seterusnya, bahwa akan ada Mesias, yaitu juru selamat dunia. Maka cemooh orang yang mengatakan, lah wong dosanya orang banyak kok ditebus sama satu orang, ya enggak bisa tuh, itu enggak masuk akal tuh, semacam itu. Jawabannya masuk akal saja. Kenapa? Karena yang menentukan Tuhan, yang mengatur Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengatur bahwa akan ada Mesias yang menebus dosa semua umat manusia, ya terjadilah seperti itu. Karena semuanya dikuasai oleh Tuhan. Nah sekarang tinggal iman kita di mana. Kalau orang tidak percaya kepada semuanya ini, ya terserah. Mereka tidak percaya kepada orang yang tidak percaya, maka akan terjadi bahwa ya sudah tidak percaya, dan dosanya tidak ikut ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang dosanya ikut ditebus adalah mereka yang percaya dan mengikut menjadi murid Yesus, itu saja. Nah gitu. Jadi ternyata setelah direnungkan, jawabannya itu cukup mudah. Serangan-serangan atau cemoohan orang yang saya pakai istilah saya ikut mengkritisi, ya toh. Yang kita kritisi ini termasuk kepercayaan yang kita punya. Nah kalau orang-orang fanatik itu mereka tidak mau dikritisi. Kalau dikritisi maka semangatnya adalah semangat untuk memenangkan perdebatan, tetapi tidak membawa diri kepada objektivitas. Kalau Thomas tidak begitu. Thomas membawa diri kepada objektivitas. Buktinya setelah terbukti dia percaya. Kan dia tadi berkata, kalau aku belum melihat lukanya, belum meraba luka-lukanya, baik yang di tangan maupun yang di lambung, aku tidak mau percaya. Nah, maka ketika dikatakan di sana tadi 8 hari kemudian mereka berkumpul dan Thomas ada, Tuhan Yesus menampakkan diri. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri, maka dia berkata secara khusus kepada Thomas. Tuhan tidak dengan nada marah di situ itu. Nah, hanya berkata, jadi seolah-olah kalau dengan bahasa saya, Thomas, ya, kamu itu orang kritis, ya, saya hargai kekritisanmu. Tapi jangan tidak percaya. Mari sekarang lihatlah bukti-buktinya. Oh, gitu loh, ya. Luka di tangan dan di lambung, dan cucukkan tanganmu seperti yang engkau katakan. Tapi jangan tidak percaya, melainkan percayalah. Nah itulah iman. Iman itu percaya itu loh, saudara ya. Nah ada yang lebih penting lagi dikatakan di sana bahwa Tuhan Yesus berkata, karena engkau melihat maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya.
Nah saudara, yang tidak melihat itu siapa? Termasuk kita atau saudara? Ya, kita hanya membaca, melihat sejarahnya saja, tidak melihat langsung. Ya, tapi dikatakan oleh Tuhan Yesus, berbahagia orang yang punya iman, walaupun tidak melihat. Nah, memang iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus, dikatakan semacam itu. Jadi kalau mendengar firman, ya harus. Jadi tidak melihat tapi mendengar, ya imannya bisa muncul, imannya bisa timbul, semacam itu, saudara ya. Nah, jadi kita dalam mencermati kisah sore hari ini, dalam judul renungan, memaklumi ketidakpercayaan Thomas. Orang boleh saja kritis, tapi harus kritis yang positif dan objektif. Kritis yang menuju mencari kepada kebenaran, bukan asal. Tapi kalau kritis karena fanatik, keliru. Ya, agama apapun juga, kalau fanatik keliru kalau menurut saya. Apologetika yang benar mestinya akan ketemu kepada kebenaran itu. Seperti dicontohkan dalam firman Tuhan. Bagian firman Tuhan ini adalah Thomas yang mencari kebenaran. Dia bukannya tidak percaya, dia bukan tidak beriman loh itu, tapi dia orangnya karena kritis itu tadi, tapi kritis yang positif, kritis yang objektif dan positif. Jadi nilai yang kita dapatkan dari perenungan Paskah sore hari ini, saya catat begini. Yesus Kristus, atau dalam hal ini iman Kristiani, Yesus Kristus, jika dikritisi dengan objektif, maka semakin dikritisi, semakin terbukti kebenarannya. Nah itu terjadi, saya mengkritisi, ternyata saya akhirnya sekarang bisa menjelaskan semacam ini. Akhirnya saya mendapatkan bukti-bukti yang lebih banyak lagi dari yang saya harapkan. Bukti-bukti bahwa Tuhan itu hanya dapat kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Itu saudara ya. Jadi puji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan yang benar, yaitu Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kitab suci lain mengakui kok bahwa Tuhan itu dapat dikenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu saja. Jadi saya ulangi, Yesus Kristus atau iman Kristiani, jika dikritisi dengan objektif, maka semakin dikritisi, semakin terbukti kebenarannya. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita juga mau berdoa untuk nama-nama yang dalam minggu ini harus masih didoakan, masih kita doakan kepada Tuhan. Jadi kita menyembah Tuhan dulu dengan berkata, kuduskan hati kami supaya kami dapat menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Dan kita masih mendoakan nama-nama yang harus kita doakan. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini kami menyembah, biar segala perkara ku serahkan padamu Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami menikmati hadirat-Mu, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami boleh kritis, tetapi kritis yang objektif dan positif, sehingga kami justru akan semakin tahu kebenaran Tuhan. Terima kasih untuk banyaknya dunia yang mengkritisi iman Kristiani, dan semakin kami ikut mengkritisi,
semakin kami mengetahui kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam minggu-minggu memperingati Paskah ini, bahwa kami untuk semakin mantap dan memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, keteguhan kepada kami untuk menjadi murid Kristus yang handal. Terima kasih Bapa di surga, izinkan kami berdoa syafaat untuk dunia ini. Kami mohon Tuhan memberikan kedamaian dunia, khususnya di tengah bangsa dan negara kami. Mohon Tuhan memberikan kesejahteraan, juga kota-kota di mana kami tinggal, Tuhan memberikan kesejahteraan. Karena kesejahteraan kota kami yang dari Tuhan adalah kesejahteraan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami berdoa untuk nama-nama yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami terus berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan untuk saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Sri Yuliningsih Siswoyo, semuanya di Purwodadi. Untuk saudara kami anak Alek Giovanni Wibowo di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Tumbur Parhum Nainggolan di Kudus, saudara kami Suti Elis Rahayu di Yogyakarta. Mohon Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan, bahkan juga untuk nama-nama yang belum kami sebutkan lagi, tetapi yang bersama dengan kami berdoa saat ini merindukan kesembuhan dari Tuhan, Tuhan yang memberi kesempurnaan kesembuhan itu. Juga kami berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri dan saudara kami Warsiti di Surakarta. Mohon Tuhan yang menjawab doa memberikan terobosan baru sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih setiap hari Tuhan memberkati kami boleh menyelesaikan pekerjaan mata pencaharian kami, bahkan pelayanan kami onsite maupun online. Kami mohon tetap Tuhan yang memimpin kami, semuanya kami dapat berprestasi semakin sempurna menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sangat mengucap syukur setiap hari Tuhan membawa kami makin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini saudara-saudara sekalian, dan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami memberitahukan bahwa doa malam dilakukan setiap hari Senin sampai Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga hari-hari yang sama pelayanan melalui channel ini, melalui online ini, ada doa pagi pada setiap jam 5 pagi saudara ya. Hanya temanya berbeda. Yang doa pagi itu kita membaca seluruh isi kitab suci. Karena itu yang setia mengikuti doa pagi nanti akan merenungkan kitab suci dengan khatam bersama dengan kami, puji Tuhan. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.